dipersembahkan oleh الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, walillah. Pemirsa Mozaik Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga di Ramadan yang ke-23 ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah yang Allah perintahkan dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah melaksanakan suatu ibadah, tentunya ada nilai-nilai yang bisa petik dari ibadah tersebut. Demikian juga dengan ibadah siam di bulan Ramadan ini, ada nilai-nilai yang bisa kita rasakan ketika kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Yang pertama adalah nilai normatif. Maksudnya apa jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nilai normatif adalah ketika kita melaksanakan saum ibadah di bulan ini yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, tentu saja ketika kita melaksanakannya dengan ringan hati, berarti kita sudah melaksanakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak diri kita sendiri. Karena wajib bagi kita sudah melaksanakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sedikit pun kejelekan atau mungkin kelemahan, bahkan 100% full kebaikan-kebaikan itu akan kita terima. Itu yang pertama jamaah yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah aspek pemurnian. Pemurnian dalam hal apa? Pemurnian dalam akidah kita, pemurnian dalam keimanan kita. Kita bayangkan kita dari sahur kemudian sampai berbuka puasa, bagaimana yang seharusnya itu boleh tapi tidak kita lakukan, apalagi yang tidak boleh atau dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita merasa seakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah yang bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Itu adalah aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga yang bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini adalah aspek pencegahan. Jadi sesuai dengan semangat saum itu adalah ad-dusa. Mencegah apa? Mencegah sesuatu yang tidak baik atau aspek yang ada pada diri kita sebagai seorang manusia. Kita tahu kita diberikan, kasih contoh, kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsu. Nah, ketika nafsu itu tidak kita kelola dengan baik, tidak kita manajemen dengan baik, maka nafsu itu yang akan membahayakan kita sendiri. Untuk itu aspek ketiga yaitu aspek pencegahan itu kita dilatih di bulan Ramadan ini. Bagaimana yang seharusnya makan boleh, minum boleh, kemudian berkumpul sama istri atau suami boleh, tapi pada bulan Ramadan ini kita manajemen untuk tidak menuruti semua yang boleh. Karena ketika kita menuruti semua yang boleh, maka kerusakan yang akan kita dapatkan Allah Maha tahu. Untuk itu di 1 bulan ini kita diberikan pendidikan untuk manajemen bagaimana kita tidak melepaskan saja nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Itu adalah aspek yang ketiga.
Kemudian aspek yang keempat apa? Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek yang keempat adalah aspek pemeliharaan. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa kita mempunyai dua dimensi yang ada pada diri kita. Ada dimensi secara rohaniah dan ada dimensi yang bisa kita sebut secara jasmaniah. Pemeliharaan jasmaniah kita lihat banyak sekali mungkin ayat-ayat atau hadis yang menyampaikan bahwa sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ada seorang ahli dalam ilmu kesehatan atau ilmu apa yang mengatakan bahwa puasa yang kita lakukan itu berdampak buruk pada diri seseorang. Bahkan hampir semuanya memberikan keterangan bahwa berpuasa itu adalah baik untuk tubuh, karena hampir 11 bulan fungsi organ di dalam tubuh kita bekerja. Maka ketika bulan Ramadan itu kita istirahatkan sejenak untuk menetralkan atau bahasanya memberikan kebaikan-kebaikan lagi kepada unsur-unsur yang ada pada jasmani kita. Kemudian secara rohani juga seperti itu. Mungkin selama perjalanan kita hampir 11 bulan banyak hal yang kita lakukan terhadap rohaniah kita hingga rohaniah kita terasa kotor. Untuk itu ketika di bulan Ramadan ini pemeliharaan itu bisa kita lakukan. Allah wajibkan kepada manusia bagaimana agar unsur rohaniah itu bisa terjaga. Untuk itu Allah mewajibkan kepada manusia yaitu ibadah siam di bulan Ramadan. Demikianlah 4 hal yang bisa kita peroleh ketika kita melaksanakan puasa. Harapannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah kuatkan kita, panjangkan kita, sehatkan kita, berikan ketetapan iman dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa sampai 1 bulan penuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.